Selamat sore, Anda menyaksikan CNN Indonesia Forward bersama Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Saya Ratu Nabila. Keamanan siber menjadi isu strategis di seluruh negara di dunia sejak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Semangat revolusi industri 4.0 dengan berbagai perubahan global dunia turut melahirkan berbagai tantangan, termasuk diantaranya adalah mengenai cara membangun sistem keamanan untuk melawan ancaman eksternal dan internal. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kami juru bicara sekaligus Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Bapak Anton Setiawan. Selamat sore Pak Anton. Selamat sore, Sehat Mbak ya Ratu. Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Iya Pak, kita langsung saja. Ini seperti kita ketahui saat ini beragam aspek dari kehidupan kita ini sudah memanfaatkan teknologi dan juga informasi. Benar. Bisa dijelaskan Pak bagaimana kondisi ruang siber di Indonesia saat ini? Iya, kalau kita melihat tadi yang disampaikan Mbak Ratu benar bahwa aktivitas kita gitu kan sehari-hari semuanya memang sudah terkoneksi ya, dan kita berinteraksi di ruang yang namanya ruang siber, ruang yang dibentuk dari ya interaksi berbagai macam perangkat manusia, sistem di dalamnya. Kondisinya saat ini adalah ya ini ruang yang memang sekarang menjadi aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Ruang yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya semuanya ada di situ. Jumlah pengguna internet di Indonesia sudah 175 juta orang gitu ya. Dan hampir rata-rata 8 jam per hari kita berinteraksi di dunia tersebut. 8 jam sehari, wah itu benar-benar waktu yang banyak sekali begitu Iya ya Pak Anton benar, ya. Mbak Apalagi Ratu. sekarang di masa pandemi corona, semua ini beralih ke teknologi Benar. cyber. Sebenarnya sejauh mana mempengaruhi kondisi keamanan dari cyber di Indonesia sendiri? Iya, tepat sekali. Begitu memang pandemi ini masuk, semua aktivitas kita tentunya di ruang cyber. Nah, itu memang kemudian ya menimbulkan kerentanan gitu. Banyak dari para ya penjahat, orang yang tidak baik gitu kan memanfaatkan kondisi itu gitu kan. Yang utama kita lihat ya memang serangan cybernya meningkat, kemudian berbagai macam bentuk usaha untuk mencuri kredensial, mencuri data pribadi melalui phishing gitu kan, menyebarkan email yang phishing supaya orang ngeklik itu meningkat tajam, membuat website palsu yang isinya mengenai informasi COVID-19 itu menjadi tren secara global. Iya, peningkatannya itu berapa besar Pak? Ya, saat ini per bulan Oktober kita mencatat itu serangannya itu sampai 423 juta serangan. Itu meningkat 2 sampai 3 kali lipat dalam periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi meningkat 2 sampai 3 kali lipat Iya, begitu ya di masa pandemi corona iya, ini. benar. Sebenarnya apa saja Pak yang paling banyak dan yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat begitu? Iya, kalau kita berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional yang ada di BSSN, itu yang paling banyak adalah phishing gitu dan malware, penyebaran malware. Ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat gitu ya, khususnya kita gitu kan, karena memang sekarang banyak sekali gitu kan orang-orang yang mengirimkan link gitu kan supaya kita mengklik link tersebut gitu kan. Ini bagian dari phishing gitu, kampanye phishing yang berusaha mengambil data pribadi dari masyarakat. Baik, jadi dari link itu kemudian diklik, Klik, nah itu iya. bisa mengambil data pribadi. Iya, benar. Sebenarnya bagaimana Pak, sebagai masyarakat ini kita harus mewaspadai hal-hal seperti itu? Iya, bagian dari masyarakat adalah kita harus aware gitu ya, gitu kan, jangan mudah terjebak oleh hal-hal seperti itu gitu. Banyak sekali kan di handphone kita gitu tiba-tiba kita tanpa pernah melakukan apa-apa, tahu-tahu kita mendapatkan hadiah 100 juta. Mohon hubungi sekian, terus klik link ini. Nah ini bagian dari kerentanan-kerentanan yang kitanya harusnya sadar gitu sebagai masyarakat gitu kan, memperhatikan hal-hal begitu ya coba kita abaikan, kita hapus dari perangkat kita. Tapi masih banyak nggak sih Pak laporan dari masyarakat begitu yang kemudian terkena serangan cyber itu Iya, sendiri? iya banyak gitu. Masih banyak data tahun lalu data tahun ini
sekitar 11.000 gitu yang melaporkan ke BSSN terkait dengan ya hal-hal seperti itu gitu ya, penipuan, fraud, kemudian ya pengambilan data pribadi secara tidak sah gitu. Kemudian setelah dilaporkan itu akan seperti apa, Pak? Apakah kemudian data itu bisa diproteksi kembali atau seperti Ya, apa? kalau kita kemudian melakukan, kalau memang ada yang bisa dibawa ke ranah hukum gitu ya, ya tentunya itu nanti ditindaklanjuti oleh teman-teman di kepolisian. Tetapi sekali lagi kita menghimbau kepada masyarakat gitu kan dan membagikan trik dan tipnya gitu kan melalui media sosial BSSN untuk masyarakat bisa melindungi gitu, minimal melindungi gadget mereka, melindungi akun mereka dari hal-hal seperti itu. Mhm. Jadi laporannya memang sudah banyak sekali Ya, begitu ya, Pak, dari gadget ya, itu. Baik, kita akan break sejenak baik. dan Indonesia Forward masih akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama juru bicara sekaligus Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Bapak Anton Setiawan. Ya Pak Anton, kalau tadi Pak Anton mengatakan bahwa 4 kali lipat di masa pandemi ini serangan cyber ini bertambah begitu. Benar. Apakah kemudian ini artinya masyarakat Indonesia sendiri belum aware, belum terlalu waspada begitu terhadap serangan-serangan cyber atau belum terlalu mengerti begitu? Ya, kalau kita melihat sebetulnya dari sisi global sih sebetulnya ini merata gitu ya. Terkait pandemi ini serangannya merata gitu. Tetapi memang kalau kita melihat tadi secara nasional ya kita menyadari gitu bahwa itu merupakan indikator bahwa memang kita tadi kan belum aware terhadap hal ini. Makanya kemudian BSSN, pemerintah dalam hal ini menyiapkan satu strategi gitu kan untuk bagaimana kita mengantisipasi gitu kan berbagai macam kerentanan dan ancaman yang terjadi di ruang cyber. Iya, strateginya sendiri dari BSSN itu apa saja, Pak? Ya, jadi yang kita susun adalah ini sebetulnya amanat dari Undang-Undang ITE kemudian diturunkan menjadi PP PSTE PP 71 tahun 2019 bahwa negara punya dua kewajiban gitu ya, dua peran gitu ya. Yang pertama adalah peran fasilitasi, yang kedua adalah peran perlindungan. Nah, dalam rangka peran perlindungan itulah kita menyusun SKSN ya, Strategi Keamanan Siber Nasional. Apa sih di situ? Ya di situ lingkupnya adalah bagaimana kemudian BSSN mengkolaborasikan semua unsur kekuatan siber kita ini. Ada quad helix ya, ada dari unsur pemerintah, unsur bisnis, unsur akademisi sampai unsur masyarakat kita semua. Bagaimana kita mengkolaborasikan, mensinergikan sehingga kita bisa bersama-sama gitu menurut tanggung jawab masing-masing untuk bisa mengatasi ancaman ini gitu. Baik, sinergi Mm-mm. dari 4 poin Iya, tersebut tadi terkait dengan strategi keamanan cyber nasional ini atau SKSN begitu tadi ya iya, disebutnya. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai SKSN ini yang 4 baik, itu, apakah yang harus ya, dilakukan oleh pemerintah dan juga benar, apa yang sudah diberikan oleh BSSN ini baik. sendiri? Ya, memang kemudian jabaran dari SKSN adalah ada 5 gitu ya, ada visi, misi, kemudian peran dari masing-masing stakeholder, kemudian bagaimana menjalankan dan di situ ada 7 area gitu ya, 7 area yang di mana kita bekerja untuk mencapai perlindungan gitu dan kemudian kesejahteraan secara ekonomi digital. Ada 7 area, yang pertama tata kelola, terus kemudian ada manajemen risiko, ada pengembangan kapasitas, kesiapsiagaan, kerjasama internasional, gitu, pembangunan SDM, gitu. Itu hal-hal yang ada di dalam SKSN, Mbak Ratu, yang kemudian ya masing-masing mengambil porsinya gitu untuk menjalankan itu, tetapi dalam koridor bersama secara nasional. Baik, visi misinya itu apa saja Pak dari Iya, jadi SKSN? visinya sama dengan visi presiden, Mhm. yaitu ya Indonesia maju gitu kan, yang berdaulat gitu kan, yang kemudian mandiri gitu dan kepribadian sesuai dengan
ya falsafah hidup kita dan budaya Indonesia. Kemudian misinya yang pertama adalah perlindungan terhadap infrastruktur pemerintah, infrastruktur kritis nasional vital gitu kan, seperti energi, transportasi, keuangan, perbankan itu. Terus kemudian yang kedua adalah ya menyiapkan gitu kapabilitas kita gitu kan. Terus kemudian membangun regulasi, dan yang keempat tentunya kerjasama internasional gitu untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di ranah internasional, di ranah cyber. Sejauh ini sudah seberapa jauh Pak strategi ini berjalan begitu? Ya, strategi ini sih saat ini sedang disusun, Mbak Ratu. Justru kita harapkan mungkin di akhir tahun atau di awal tahun bisa disahkan oleh Presiden, sehingga kemudian itu menjadi acuan bagi kita secara nasional untuk bersama-sama. Karena ketika kita bicara keamanan cyber, yaitu bukan hanya BSSN ya. Kalau hanya BSSN nggak mungkin bisa menangani seluas ini gitu kan, tingkatan nasional atau global. Nanti kita akan berbagi peran gitu bersama-sama. Mudah-mudahan sih di awal tahun bisa disahkan oleh Pak Presiden sehingga kita bisa maju bersama-sama. Setelah disahkan, apa yang pertama kali akan dilakukan Pak? Iya, melakukan konsolidasi gitu kan dengan teman-teman di sektor yang memang sudah dikenali di dalam SKSN tersebut. Misalkan ketika kita bicara penanganan cybercrime, ya tentunya kita akan melakukan sinergitas dengan teman-teman di kepolisian. Ketika kita bicara cyber defense, ya kita tentunya bekerja sama dengan teman-teman, berkolaborasi dengan teman-teman di Kementerian Pertahanan, TNI ya. Ya, jadi langsung kita akan lakukan kolaborasi, dan di dalam dokumen tersebut nanti ada inisiatif-inisiatif tadi yang disampaikan Mbak Ratu, apa yang harus dikerjakan, yaitu inisiatif-inisiatif itu yang kemudian akan kita kerjakan dalam 5 tahun ke depan. Baik, dalam kondisi seperti saat ini sebenarnya seberapa genting Pak atau urgensinya ini dari penyusunan strategi keamanan dari cyber nasional Iya, sendiri? benar. Kalau kita bicara ya, kemudian kebijakannya ini lahir pasti dilandasi oleh sesuatu, benar sekali. Jadi kalau kita lihat saja tadi kan, serangannya saja sudah mencapai 423 juta serangan. Ini sesuatu yang sangat genting. Belum tadi laporan-laporan dari masyarakat, berbagai macam penyalahgunaan yang tidak bisa kita hindari, karena sekarang ya salah satunya dengan COVID ini kita semuanya beraktivitas secara online, Mbak Ratu. Jadi mau nggak mau ya ini harus ditetapkan strategi supaya kita nggak berjalan sendiri-sendiri. Serangannya sudah masif tapi kita berjalan sendiri-sendiri, wah ini bahaya sebagai sebuah negara. Adakah sektor-sektor yang sangat perlu diwaspadai Pak? Benar. Sebetulnya di undang-undang, kemudian di dalam PP sudah ada ditetapkan 8 sektor ya. Seperti tadi saya sebutkan energi, kemudian keuangan perbankan, kemudian tetapi ketika sekarang dengan adanya pandemi kita menemukan sektor yang kemudian tadinya belum terlalu dilihat sekarang menjadi prioritas, yaitu sektor kesehatan. Ya, data-data kemarin pasien COVID, bahkan sekarang data-data pengembangan vaksin itu banyak dicari oleh para hacker gitu ya, itu harus kita amankan gitu. Ini salah satu sektor yang kemudian muncul menjadi urgensi tadi untuk kita amankan adalah sektor kesehatan gitu. Walaupun di samping itu kita juga mengamankan sektor finansial ya dan perbankan, karena dengan era pandemi ini ekonomi digitalnya justru meningkat tajam gitu kan. 1.900 triliun gitu kan potensinya. Nah itu kalau nggak kita amankan ya berbahaya. Betul sekali, jadi memang ada sektor-sektor yang Iya, ternyata di masa pandemi ini menjadi benar, sektor yang lebih penting begitu ya benar, untuk benar, diamankan begitu. benar. Sejauh ini pengamanannya seperti apa Pak? Iya, untuk sektor kesehatan kita kan bekerja sama dengan kementerian terkait, khususnya kalau dalam hal ini pasti Kementerian Kesehatan. BSSN mendukung dalam Satgas COVID-19 untuk mengamankan ya data-data gitu kan dari COVID, data-data dari pasien dan lain-lain itu kita amankan. Kemudian kita bekerja juga dengan pemerintah daerah, karena data-data itu kan sebetulnya dihimpun dari teman-teman di daerah kan, gitu. Mereka langsung dari pemerintah Pemprov, Pemda gitu kan. Itu yang kemudian kita bersama gitu kan, BSSN memberikan dukungan teknis, penguatan sistem, monitoring gitu kan, dan kemudian menyiapkan tim kalau terjadi apa-apa untuk mitigasi penanggulangan. Kalau ada kebocoran data atau penyerangan sistem, kita turunkan tim.
Baik, berarti ke depannya urgensinya ini sudah cukup tinggi begitu ya, harus Iya, diwaspadai karena benar. serangan cyber yang meningkat, kemudian BSSN ini datang untuk melindungi begitu. Iya. Sementara itu apa saja yang sudah dilakukan oleh BSSN Iya, sendiri? pertama di tahun lalu dari sisi kita melakukan perlindungan, kita tadi membangun yang namanya Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional yang di dalamnya ada fungsi National Security Operation Center. Dia itu yang memonitor traffic kita secara nasional. Jadi kalau ada apa-apa gitu, anomali atau kejadian apa ya, langsung alert gitu kan. Dia bisa menyampaikan ke kementerian tertentu, lagi ada serangan loh, hati-hati segera ditutup atau dilakukan patching atau dilakukan mitigasi, itu yang pertama. Terus kemudian kita juga membangun karena serangannya begitu banyak Mbak Ratu, gitu kan. Ada juga serangan itu yang kemudian karena sistemnya lemah menjadi insiden, insiden itu harus ditangani, maka kita membangun CSIRT. CSIRT itu semacam tim respon. Jadi kalau ada kejadian ya dia yang merespon gitu kan. Itu kita bangun. Sementara ini kita membangun di tingkat pemerintahan dan beberapa kita kembangkan gitu bekerja sama dengan akademisi dan juga di sektor ekonomi digital. Itu yang saat ini. Terus yang ketiga, kita juga menyiapkan ya apalah ininya teknologi kalau nggak ada orang yang mengawaki, ya kan. BSSN kemudian meluncurkan yang namanya peta okupasi. Peta okupasi itu menjelaskan profesi apa sih yang dibutuhkan di keamanan siber gitu kan, supaya juga profesi ini diisi gitu Mbak Ratu. Jadi nggak hanya teknologinya ada tapi orang yang menjalankan nggak ada kan percuma gitu kan. Jadi kita isi dengan peta okupasi, terus kita membangun sekarang standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu untuk mengisi posisi orang-orang yang nanti akan bekerja melakukan monitoring, melakukan proteksi, melakukan penanggulangan. Itu saat ini yang sudah kita kerjakan gitu, dan ini berkelanjutan, maksudnya nggak berhenti di tahun ini sampai beberapa tahun ke depan. Baik, jadi bukan hanya dari infrastruktur, tapi SDM-nya juga Iya, ini harus benar, diperkuat begitu ya untuk benar, BSSN. benar. Baik, kita akan jeda sejenak. Indonesia Forward masih akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama juru bicara sekaligus Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Anton Setiawan. Ya Pak Anton, tadi sudah kita bahas bersama mengenai tujuan serta visi dan juga misi dari strategi keamanan siber nasional. Selanjutnya apa kemudian yang menjadi fokus dari SKSN ini? Ya, fokus dari SKSN adalah ya ada 3 gitu. Pertama perlindungan gitu ya, perlindungan khususnya kepada infrastruktur informasi vital nasional seperti tadi saya sebutkan, seperti energi PLN. Kita punya pengalaman tahun lalu ya, blackout Jawa dan Bali itu sudah melumpuhkan tidak hanya energi, kemudian telekomunikasi, perbankan, ada efek rentetan yang ini harus kita amankan benar-benar. Kemudian ekonomi digital, karena kita potensinya sangat besar kan, ekonomi digital sampai 1.900 triliun, hampir sama dengan APBN kita. Ini harus kita amankan, semuanya sekarang kita belanja online, ya kan, semua bertransaksi online, ini harus kita amankan. Yang kedua tadi pembangunan kapabilitas, gitu kan, termasuk bagaimana kita menyiapkan regulasi-regulasi sehingga pengaturan di ranah cyber ini menjadi ya lebih jelas gitu, bukan hal yang kemudian di cyber ini kita bisa bebas atau semaunya gitu kan, termasuk bagaimana kita menumbuhkan budaya. Ini yang sering kita lupa, bagaimana budaya keamanan cyber ini. Kita sudah dapat teknologinya, tetapi kalau budayanya kita nggak mengikuti Mbak Ratu, berbahaya kan? Kita online gitu, tapi yang diakses mungkin judi online gitu kan, pornografi gitu, karena memang kita tidak menyiapkan budaya kita untuk teknologi tersebut gitu. Dan yang ketiga tentunya kita harus berkolaborasi juga gitu kan dengan
baik ya stakeholder yang pemangku kepentingan di dalam negeri maupun di luar negeri, karena sifatnya sudah global kan gitu. Kita sudah berhubungannya itu sudah borderless antar negara, itu batas-batasnya sudah tidak terlihat. Jadi kita harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan negara-negara lain sebagai sebuah masyarakat global. Betul. Bentuk kolaborasi dan juga penguatan untuk pengamanan cyber ini apa yang diperlukan oleh BSSN? Iya, biasanya kalau kita bicara kolaborasi di bidang keamanan cyber gitu, hal yang pertama biasanya information sharing gitu ya. Bagaimana kemudian masing-masing entitas, baik itu dalam skala negara, skala regional, misalkan ASEAN maupun skala global, kita bertukar informasi gitu kan. Bisa jadi saat ini di negara A atau di wilayah A terjadi serangan ransomware B. Kita belum gitu, tetapi itu akan merembet ke kita. Kalau kita kemudian saling bekerja sama, saling mengingatkan gitu kan, membagikan experience atau pengalaman itu menjadi suatu awareness dan preventif bagi kita. Itu yang kemudian kalau kita bicara skala global itu yang kita susun. Terus kemudian kita juga menyusun norma-norma keamanan cyber gitu kan. Karena jangan sampai kemudian kita saling serang gitu antar negara gitu ya, karena emosional atau karena pemicu apapun yang kemudian justru akan saling merugikan. Bisa kita bayangkan 2 tahun lalu ada ransomware yang menyerang rumah sakit, berarti kan pelayanan rumah sakit, orang lagi sakit, orang lagi operasi, tahu-tahu terhenti. Ini kan berbahaya, membahayakan keselamatan hidup masyarakat luas. Baik, jadi kolaborasi antar Iya, negara juga benar, dibutuhkan untuk benar. pengamanan dalam Iya, nasional sendiri ya Pak benar. ya. Kemudian siapakah nanti yang akan menjadi pelaksana dari SKSN ini? Ya, pelaksana SKSN-nya ada 4 gitu ya. Biasa kita sebut dengan quad helix gitu ya. Dari sisi pemerintah, terus kemudian dari sisi bisnis, karena kita tidak terlepas kalau kita bicara ekonomi digital, pelaku-pelaku utamanya, unicornnya itu adalah teman-teman bisnis gitu ya, yang dia berperan besar kepada ekonomi negara ini. Terus kemudian akademisi, di sini kita mendapatkan pemikiran-pemikiran ya, sumbangan pemikiran, termasuk riset gitu, kita dapatkan dari teman-teman di akademisi. Terus kemudian dari masyarakat gitu, masyarakat juga banyak komunitas-komunitas cybersecurity yang ikut memberikan masukan, memberikan dukungan. Nah 4 ini Mbak Ratu yang kemudian menjadi komponen utama untuk pelaksanaan SKSN nanti. Baik, jadi ada 4 komponen, Ya, bisnis, pemerintah, kemudian juga masyarakat begitu ya, masyarakat ya, dan akademisi. akademisi benar. Baik, dan yang terakhir sebelumnya sudah disampaikan SKSN ini untuk melindungi kepentingan umum Ya, pastinya dan bisa dijelaskan lebih lanjut kemudian bagaimana masyarakat ini akan mendapatkan manfaatnya dari penetapan SKSN tersebut. iya. Ruh utama dari SKSN adalah perlindungan tadi ya, peran perlindungan. Untuk apa? Ya pertama kalau kita lihat nanti untuk ekonomi digital lah pasti itu yang manfaat yang paling besar yang bisa dirasakan masyarakat. Jadi masyarakat bisa bertransaksi, bisa beraktivitas gitu kan dengan aman di ruang cyber gitu. Itu yang kita pastikan. Yang kedua ya kehidupan bernegara ini bisa berjalan tetap dengan baik gitu karena hidup kita ini nggak terlepas dari listrik, nggak terlepas dari kita transaksi perbankan, keuangan, nggak terlepas kita dari transportasi, itu yang harus kita lindungi dari serangan cyber. Karena kedepannya, ya sekarang pun sudah ya, sistem-sistem ini semua sudah dioperasikan gitu kan, dengan industri 4.0, dengan internet, saling terkoneksi gitu, bukan manual lagi. Kalau itu menjadi serangan cyber ya bisa terjadi seperti di film-film ya, di Die Hard itu, bahwa sebuah instalasi bisa dikuasai oleh teroris, ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Itu salah satu manfaat yang kita bisa dapatkan ketika nanti memang kita bisa implementasikan SKSN ini dengan baik. Baik. Jadi terakhir Pak, pesan-pesan untuk masyarakat apa yang bisa dilakukan untuk tetap waspada terhadap Iya, cyber? Baik. benar, tepat sekali. Pada bagian ini saya ya menghimbau kepada masyarakat gitu kan, teknologinya sudah ada, mari kita kenali teknologi yang kita pakai ya. Kita mengenali, kalau kita misalkan sebagai contoh lah, kita menggunakan WA paling banyak. Teman-teman nanya, wah WA saya dihack, padahal di dalam WA ada fitur pengamanan yang harusnya bisa diaktifkan. Jadi mari kita sama-sama mengenali teknologi, itu pertama. Yang kedua,
Ya ketika kita berinteraksi di dunia maya, jangan lupa nilai-nilai kebangsaan kita, nilai-nilai sosial kita yang baik ya harus dibawa. Jangan sampai ketika kita bertemu kita ngomongnya sopan santun dengan etika, kemudian ketika kita pindah ke Twitter kita menjadi etikanya hilang. Nah itu harus dibawa gitu, bahwa nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan Indonesia harus dibawa tidak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Baik, terima kasih Pak Anton, luar biasa. Semoga cyber di Indonesia ini tetap bisa terlindungi. Amin, Baik, terima demikian kasih. pembahasan mengenai ruang cyber dan juga tantangan revolusi 4.0 bersama dengan juru bicara sekaligus Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Anton Setiawan. Dan tentunya kita harapkan strategi keamanan siber nasional yang disusun oleh BSSN nantinya akan dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua pemangku kepentingan untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan siber dalam revolusi 4.0. Dan sekian Indonesia Forward bersama Badan Siber dan Sandi Negara. Saya Ratu Nabila, terima kasih dan sampai jumpa.